Om Swastiastu, sahabat yang baik, anak-anakku yang kini sedang tekun membaca-baca kitab yang jadi pegangan umat Hindu. Dimanapun kalian berada, kali ini Pandita akan mulai mengajak menelusuri sloka dalam kitab Sarasamuscaya agar terjadi selang-seling antar berbagai kitab. Kita tahu kitab Sarasamuscaya bukanlah wahyu langsung dari Tuhan, tetapi kumpulan tafsir tentang etika yang sumbernya diambil dari berbagai Weda. Sarasamuscaya yang khusus mengajarkan soal etika ini terdiri dari 511 sloka dari berbagai sumber yang dihimpun oleh Bhagawan Wawaruci. Kita tidak mendapatkan informasi yang jelas siapa ide Bhagawan ini. Namun diduga beliau adalah kelahiran Nusantara, menetap di Jawa. Karena kitab ini ditulis dalam dua bahasa, bahasa Jawa kuno atau yang disebut dengan bahasa Kawi. Juga ada teks dalam bahasa Sanskerta. Pandita akan mengutip sloka 8, yakni tentang tujuan hidup menjadi manusia. Dan Pandita pun tidak membacakan sloka ini sesuai teks yang dibuat oleh Bhagawan Wawaruci. Namun Pandita akan menerjemahkan secara khusus dengan bahasa yang sederhana. Untuk kalian ketahui, di dalam tayangan YouTube khusus dengan tema Sarasamuscaya, Pandita sudah mengulas secara singkat dari sloka 1 sampai sloka 511 secara bersambung. Mungkin ada baiknya anak-anakku di mana saja berada melihat tayangan itu juga jika ingin lebih mengetahui secara khusus apa teks di dalam kitab Sarasamuscaya itu. Baiklah, Pandita tidak membacakan lagi sloka itu, baik dalam teks Sanskerta maupun dalam teks Jawa kuno. Pandita langsung mengutip dari terjemahan Pandita sendiri. Bunyi sloka itu, kelahiran sebagai manusia sangatlah pendek dan cepat, bagaikan pijaran cahaya petir. Kesempatan seperti ini sungguh sulit didapatkan. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan lahir sebagai manusia ini sebaik-baiknya. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bijak dan benar, yang nantinya akan memutus lingkaran dan putaran kesengsaraan lahir dan mati, di mana keabadian akan bisa kita peroleh. Kelahiran sebagai manusia yang dimaksudkan di sini adalah tentang kehidupan itu sendiri. Sangatlah pendek. Ini dibandingkan dengan kehidupan semua yang ada di alam semesta. Pohon beringin yang berusia ratusan tahun tumbuh di Pura Manik Geni di samping geria Pasraman Pandita misalnya. Tidak ada orang yang tahu siapa yang menanamnya. Ada binatang yang berusia lebih dari 100 tahun. Tapi usia manusia selalu berkurang seiring dengan kemajuan zaman. Kini usia hidup
manusia di bawah 100 tahun. Bahkan rata-rata menurut penelitian pada angka 70 sampai 80 tahun. Bersyukur Pandita kini sudah berusia 72 tahun dan masih bisa memberikan wacana seadanya. Penyakit semakin bertambah, dan itu juga karena ulah manusia sendiri, termasuk dampak dari kemajuan teknologi. Kita dulu tidak pernah mengenal COVID-19 misalnya. Aneh, tiba-tiba itu datang dan menyebabkan seluruh manusia di dunia ini terperangah. Lalu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan yang pendek ini? Jalan hidup haruslah berdasarkan dharma, melaksanakan ajaran agama. Tujuan hidup manusia dalam hidup adalah moksa. Ini sesuai dengan dasar keyakinan umat Hindu yang disebut dengan Pancasarada. 5 keyakinan yang utama. Percaya adanya Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Percaya adanya Atman, roh atau jiwa kita. Percaya adanya karma pala, baik buruknya perbuatan. Percaya adanya punarbawa, kelahiran kembali atau reinkarnasi. Dan yang terakhir, percaya adanya moksa, kehidupan yang abadi. Keabadian itu harus bisa dicapai jika hidup kita dilandasi dengan kebijakan dan kebenaran yang sejati. Jika kita belum bisa mewujudkan di dunia ini, maka kita belum bisa memutuskan lingkaran hidup dan mati itu. Adapun lingkaran hidup dan mati itu sudah seringkali dikatakan oleh para leluhur kita sebagai bekal kelahiran. Apa yang disebut dalam bahasa Bali suka duka lara pati. Artinya kita bergembira, kita bersedih, kita sakit, dan kita meninggal, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sekali waktu kita menemui banyak kesenangan, tetapi di waktu lain kita tidak bisa menghindari kedukaan. Begitu pula kita bisa sakit, dan akhirnya mati tak bisa dicegah. Tidak ada orang yang bisa tahu kapan saatnya meninggal dunia. Sakit yang berat tidak berujung dengan kematian. Sementara kesenangan yang didapat belum tentu bebas dari ancaman maut. Betapa banyak orang yang meninggal dunia secara mendadak. Ada yang habis bermain bola. Ada yang meninggal pada saat seminar di hotel yang mewah. Atau mengalami kecelakaan. Sementara orang yang sakit berbulan-bulan belum tentu juga cepat dijemput maut. Karena sulit ditebak kapan kematian itu tiba, seharusnya kita sebagai manusia tidak perlu menunda berbuat baik dan berlaku bijak. Janganlah sesumbar, aku masih muda, kita berpoya-poya. Nanti setelah tua baru kita rajin bersembahyang, baru kita tobat. Apalagi kita sesumbar begini, mumpung ada kesempatan kita menumpuk kekayaan yang banyak. Jika perlu korupsi tidak apa-apa. Nanti pada usia tua dengan kekayaan yang melimpah, baru kita membantu masyarakat, menyumbang pembangunan pura. Ya,
kalau usia kita bisa sampai tua. Kalau tiba-tiba maut menjemput kita pada saat kita melakukan poya-poya itu, kematian akan diiringi oleh perbuatan adharma. Karma buruklah yang mengantar kita ke dunia akhirat. Ini bukan saja jauh dari tujuan keabadian itu, tetapi kita akan menerima siklus kelahiran yang lebih buruk di saat lain. Kita akan lahir kembali, punarbawa. Ya, kalau lahir tetap sebagai manusia yang bisa jadi mutunya lebih rendah sesuai dengan karma buruk kita. Bagaimana kalau kita lahir sebagai binatang? Kita lahir sebagai cacing yang bisa diinjak-injak orang. Karena itu, mumpung lahir sebagai manusia, mari perbaiki kadar karma kita. Dan itu pesan awal dari sloka 8 kitab Sara Samustaya ini. Umat sedharma yang dicintai Yang Widi, Pandita akan mengulang dulu soal Pancasrada itu. Karena kalau kita tidak memahami dengan baik, seolah-olah ada paradok. Kok harus percaya ada punarbawa? Kenapa kita harus percaya ada punarbawa atau reinkarnasi? Di Bali disebut numitis. Bukankah tujuan hidup ini adalah moksa? Kenapa tidak langsung saja bercita-cita mencapai moksa? Pancasrada itu 5 kepercayaan sebagai dasar yang saling menyatu, saling kait mengkait. Yang pertama, percaya adanya Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Itu tidak bisa dipungkiri selama kita mengaku sebagai umat yang beragama. Agama apapun pasti percaya kepada Tuhan dengan sebutan yang berbeda-beda tentu saja. Yang kedua, percaya adanya Atman, jiwa, roh. Itu adalah tujuan tertinggi ketika Atman menyatu dengan Brahman. Makanya di dalam Hindu, jika ada seseorang yang meninggal dunia, doanya adalah semoga rohnya menyatu di alam Tuhan, bukan berada di sisinya seperti di agama lain. Yang ketiga, percaya adanya karma pala, hasil dari perbuatan. Nah, ini akan mempengaruhi kehidupan nantinya. Apakah seseorang itu mencapai surga atau neraka sebagai persinggahan sementara sebelum punarbawa, ataukah sudah bisa mencapai moksa, kedamaian yang abadi? Apa itu karma? Segala gerak atau aktivitas yang dilakukan, disengaja atau tidak, baik atau buruk, benar atau salah, disadari atau di luar kesadaran, kesemuanya itu disebut karma. Kata karma berasal dari kata Sanskerta yang artinya bergerak atau berbuat. Segala sebab pasti akan membuat akibat. Demikianlah sebab dari suatu gerak atas perbuatan akan menimbulkan akibat, buah, hasil, atau pahala. Hukum sebab akibat inilah yang disebut dengan karma pala. Di dalam kitab sloka antara sloka 68 disebutkan, karma pala ike palaning gawe hale ayu. Artinya, karma pala adalah akibat dari baik buruk suatu perbuatan atau karma.
Hukum karma sangat berpengaruh terhadap baik buruknya segala makhluk sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruknya yang dilakukan semasa hidup. Hukum karma dapat menentukan seseorang itu hidup bahagia atau menderita lahir batin. Jika orang berbuat baik, pasti akan menerima hasil dari perbuatan baiknya itu. Demikian pula sebaliknya, setiap yang berbuat buruk, maka hasil keburukan itu sendiri tidak bisa terelakkan. Ada 3 kategori karma pala. Yang pertama disebut sancita karma pala, yakni hasil perbuatan orang dalam kehidupan yang terdahulu, yang belum habis pahalanya dinikmati, dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupannya yang sekarang. Contoh sederhananya begini. Di kehidupan yang lalu, orang itu korupsi miliaran rupiah. Namun karena sedang berkuasa atau pintar berkelit, pahalanya belum sempat dinikmati. Lalu meninggal dunia. Nah, saat reinkarnasi terjadi, orang itu numitis dan pahalanya diterima dalam kehidupan yang sekarang. Buahnya dia petik sekarang. Hidup jadi sengsara misalnya, atau perbuatannya buruk, menjadi perampok sehingga dihukum penjara. Jadi sancita karma pala adalah dosa di masa kehidupan yang lalu dan buahnya di kehidupan masa kini. Kategori yang kedua adalah prarabdha karma pala, hasil perbuatan pada kehidupan yang sekarang, yang pahalanya diterima dalam kehidupan yang sekarang juga. Sekarang korupsi, kemudian sekarang tertangkap, sekarang diadili, dan dihukum bertahun-tahun. Antara perbuatan dan akibatnya lunas atau terjadi dalam satu kehidupan. Ketika dia meninggal dunia, terserahlah sang malaikat maut kita, sang Suratma, yang menilai apakah orang ini dimasukkan surga atau neraka. Lalu yang pasti adalah punarbawa atau numitis kembali. Sedangkan kategori karma pala yang ketiga adalah kriyamana karma pala, hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat hidup ini, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Ini adalah kebalikan dari sancita karma pala. Ada 2 contoh di sini, baik dan buruk. Misalnya, dalam kehidupan sekarang, seseorang itu korupsi, tetapi entah bagaimana tidak berhasil dibuktikan karena kelicikan orang itu. Lalu dia meninggal dunia. Dalam kehidupan yang akan datang saat punarbawa, pahalanya baru diterima. Orang itu lahir sengsara. Atau dari sisi yang baik, dalam kehidupan yang sekarang ini seseorang itu berbuat baik, soleh, santun, suka menolong, hidupnya sederhana, tidak berpoya-poya, suka bersedekah, dan seterusnya. Namun saat meninggal dunia, orang itu tetap hidup dalam kesederhanaan. Pada kelahiran nantilah dia dilahirkan menjadi orang yang bahagia. Atau dilahirkan di keluarga orang terhormat dan kaya.
di mana tidak ada lagi penderitaan yang dialami. Nah, dalam kriya mana karma pala ini dari sisi baik, terbuka kemungkinan roh atau atman orang itu langsung menyatu dengan Brahma, sehingga dia tidak lagi mengalami punarbawa dan langsung moksa, tujuan akhir dari agama Hindu. Langsung berada di alam Tuhan, atau sering kita populerkan sebagai amor ing acintya. Itu sebabnya sekarang populer jika ada sahabat atau keluarga kita meninggal dunia, langsung kita ucapkan semoga amor ing acintya, atau di dalam bahasa Bali dumogi amor ing acintya. Ingat, sebutkan kata semoga atau dumogi, karena ini doa, bukan pernyataan. Dan untuk konsisten di dalam berbahasa, pakai kata ing, amor ing acintya, bukan ring, bukan amor ring acintya. Karena amor ing acintya itu bahasa Jawa kuno, sementara ring itu adalah bahasa Bali. Jadi jangan bahasa dicampur aduk. Ini sekedar saran saja. Nah, moksa itu adalah tujuan tertinggi dalam hidup ini. Berbagai tutur dibuat para leluhur kita di masa lalu. Hidup ini sesungguhnya amat berat. Dalam geguritan Tamtam ada disebutkan, hidup ini memanjakan keranjang padang. Apapun diisi selalu berkurang, karena keranjang padang itu penuh dengan lubang-lubang. Hidup di dunia ini ada masalah nafsu. Bagaimanapun mengendalikan diri, tetap saja bisa nafsu itu bocor kemana-mana. Jadi orang miskin susah, jadi orang kaya juga susah. Dalang Cengblong, ini dalam kegemaran saya, misalnya sering menyebutkan, punya truk 10 bukannya bahagia, malah tidak bisa tidur. Satu truk mogok di jalan, satu truk menabrak tembok, satu truk ditilang polisi, dan seterusnya. Kalau bahasa anak sekarang, capek deh hidup ini. Harus beli pulsa, beli HP, dan seterusnya. Bukankah lebih baik moksa, hidup dalam kedamaian? Tapi Pandita juga sering merenung, seperti apa ya hidup moksa itu? Belum pernah ada orang ke sana dan menuturkannya. Tapi sahabat yang baik ini adalah masalah keyakinan. Nah, mumpung bicara moksa, ada kepercayaan. Sekali lagi, ini kepercayaan tidak bisa kita perdebatkan. Yang sangat yakin mendapatkan moksa, dan juga orang meyakini orang itu mendapatkan moksa adalah para sulinggi, para wiku, ya para pandita ini. Karena itu di Bali, sulinggi yang meninggal dunia disebut lebar, artinya selesai melakukan tugasnya di dunia. Dan para sulinggi yang lebar itu dianggap mendapat moksa, bukan lagi punarbawa, sehingga disebut sudah menjadi ida betara. Ketika meninggal dunia atau lebar, layon sang sulinggi harus dikremasi. Tidak boleh dipendam di pertiwi. Jadi di desa-desa yang tidak boleh ada kremasi, seperti di desa Pandita di Pujungan, ia harus dikremasi, meminjam setra desa adat lain.
atau sekarang lebih mudah dibawa ke krematorium yang sudah banyak ada di mana-mana. Di desa yang boleh ada kremasi, layon sang pandita pun juga tidak boleh dibakar di kuburan umum. Harus dibuatkan dulu apa yang disebut dengan karang suci. Setelah pitrayannya berlangsung, roh sang pandita distanakan di Meru, bukan di Rong Tiga. Dan sebutannya adalah Ida Betara, bukan Dewa Pitara atau Yang Pitara. Nabe Pandita ampura niki ngojah, kalau menyebut biseka beliau karena sudah lama lebar, selalu diawali dengan Ida Betara Nabe Sane Abra, Ida Pandita Empu, dan seterusnya. Karena itu di dalam keyakinan, sekali lagi keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Tidak ada selinggih atau pandita yang punarbawa. Semuanya moksa. Jadi tidak ada reinkarnasi dari Empu Kutura, dari Dangyang Nirarta, dari Empu Gede Jaya. Sekarang ini di beberapa wilayah di Bali masih ada keluarga yang pergi ke Balian jika punya anak jelang usia 3 bulan. Tujuannya menanyakan ke Balian, siapa yang numitis, atau bahasa yang populer, sire niki ngidih nasi ring anake alit. Jawaban Balian pastilah, pekak ne numitis, dadong ne ngidih nasi, mbah ne numitis. Tidak ada Balian yang bilang emputan tular atau empu gana yang numitis. Demikianlah Pandita telah uraikan apa tujuan hidup manusia di dunia ini. Singkatnya, mendapatkan moksa, serada tertinggi dalam keyakinan Hindu. Berada di alam yang disebut Amor ing Acintya. Menyatu di dalam Acintya, alamnya Brahman atau Tuhan. Semoga uraian ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita subscribe channel Ida Pandita ini. Rahayu, Om Santi 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 Om.